Ya Kang dan Teteh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera buat semua juga. Semoga pagi ini semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, hari ini saya sepedahan di sekitar rumah saja, tidak terlalu jauh. Kemudian tempatnya juga tempat yang relatif sepi, tidak terlalu banyak orang, dan sepedahannya sendirian saja tentunya ya. Jadi saran saya kalau tidak bisa menemukan tempat sepedahan yang relatif sepi, kemudian tidak menggunakan masker, saran saya sih mendingan istirahat dan olahraga di rumah saja. Biar tidak boring untuk sepedahan kali ini karena hanya keliling-keliling seputar rumah saja. Saya ingin membawakan sekaligus konten baru dengan nama ngobike atau ngomongin yang baik-baik. Ngobike episode kali ini saya akan membawa tema bagaimana peluang dan tantangan persepedahan di masa krisis. Kita lanjutkan ya, ngomong tentang sepeda tentunya sangat menarik ya. Mungkin di 3-4 tahun terakhir ini perkembangan animo dari masyarakat terhadap sepeda meningkat cukup signifikan ya. Menurut pendapat saya, pertumbuhan animo sepeda ini didukung oleh beberapa faktor ya. Yang pertama adalah daya beli yang meningkat karena ekonomi yang bertumbuh. Kemudian yang kedua, adanya perubahan gaya hidup, itu meningkatnya kesadaran berolahraga ya. Kemudian infrastruktur yang membaik, ada jalur khusus sepeda dan lain-lain. Kemudian secara fungsional juga sepeda mendukung ya, terutama di perkotaan, bisa masukkan ke MRT dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah pabrikan sepeda sendiri itu banyak mengeluarkan sepeda-sepeda dengan desain yang menarik dan harga yang makin kompetitif dan terjangkau ya. Kemudian yang berikutnya adalah era komunitas juga ini ikut mendorong pertumbuhan penggiat dan persepedahan. Kemudian yang terakhir ya, di era media internet ini juga ikut mendorong pertumbuhan persepedahan ya, dalam hal sebaran informasi maupun penjualan online. Lagi di Ngalangkung, Pak. Kenapa tema ini saya usung dalam ngobike kali ini? Karena buat kita yang bergerak di sektor bisnis ya, tentunya seberat apapun situasi krisisnya, keberlangsungan usaha dan bisnis harus tetap dijaga, karena ini menyangkut perut kita dan tentunya menyangkut perut banyak orang, kalau terutama kita memiliki karyawan atau relasi-relasi yang memang sangat bergantung hidupnya pada bisnis yang kita geluti. Pada intinya saya ingin mengajak semua stakeholder di persepedahan agar tetap bersemangat, menjaga harapan, dan yakin pada suatu waktu ini semuanya akan
kembali normal ya. Meminjam istilahnya itu, yakinlah bahwa badai ini akan pasti berlalu, insya Allah. Jadi di tengah-tengah kita memaksimalkan ikhtiar berada di rumah dan bahkan mungkin membantu saudara-saudara yang lain yang membutuhkan, saatnya juga kita omongin hal ini. Dan setiap pelaku usaha atau pelaku bisnis tentunya saat ini adalah momen yang tepat untuk kita mengidentifikasi dan menganalisis situasi yang terjadi. Agar apa? Nah, agar yang pertama kita bisa mengukur kapabilitas perusahaan kita seberapa sanggup, seberapa kuat menghadapi situasi ini. Yang kedua adalah kita ingin mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada situasi ini, terutama pada bisnis yang kita geluti. Dan dengan demikian kita bisa mengeksplorasi ancaman-ancaman apa yang terjadi dan peluang-peluang apa yang kita bisa manfaatkan secara positif untuk bisnis kita. Nah, untuk menganalisis tentang peluang dan ancaman dunia persepedahan di tengah krisis COVID-19 ini, tentunya kita harus mengidentifikasi beberapa faktor ya. Faktor yang pertama adalah change, atau kita harus mengidentifikasi perubahan-perubahan apa saja yang terjadi nih pasca terjadinya wabah pandemi COVID-19 ini. Perubahan pertama yang bisa kita lihat adalah terjadinya penurunan daya beli konsumen ya. Hal ini bisa teridentifikasi dari sudah mulai banyaknya karyawan yang dirumahkan atau sektor-sektor usaha yang mengalami penurunan penjualan. Bahkan beberapa sektor-sektor usaha itu mungkin sekarang ada yang berhenti. Nah, tentunya hal ini langsung tidak langsung akan berdampak pada terjadinya penurunan daya beli. Perubahan yang kedua adalah dari segi faktor lingkungan ya, di mana dengan adanya wabah ini banyak daerah, bahkan boleh dikatakan hampir di seluruh daerah itu pembatasan orang berkumpul ya, termasuk tentunya bersepeda, dimana yang biasanya mungkin kita goes bareng dan lain-lain. Nah, saat ini bisa jadi semuanya berhenti, atau kalaupun masih ada yang bersepedahan, mungkin jumlahnya juga dalam kelompok-kelompok kecil dan tidak terlalu banyak saya rasa. Dan perubahan yang ketiga ini terkait dengan industri sepeda itu sendiri ya, dimana dampak dari COVID-19 ini berdampak secara global pada hampir seluruh negara. Nah, seperti yang kita tahu bahwa sepeda dan komponen-komponen utamanya itu mayoritas dibuat di negara Cina, yang konon bahkan bisa sampai 90% produksi sepeda itu diproduksi di sana. Nah, tentunya dengan situasi ekonomi global saat ini, bisa saja import barang-barang atau komponen-komponen sepeda dari Cina itu relatif terganggu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ini bisa jadi akan terjadinya kelangkaan barang-barang atau komponen-komponen sepeda tertentu, serta tentunya yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan harga komponen tersebut tentunya. Perubahan berikutnya yang harus kita identifikasi adalah perubahan pada perilaku konsumen. Dan ini penting karena nanti pada gilirannya apa yang kita lakukan itu berujung pada konsumen. Angkat, Pak. Perubahan pada konsumen yang saya amati itu paling tidak terjadi pada 3 hal.
Yang pertama adalah pada perilaku cara dia bersepeda. Kemudian yang kedua adalah perilaku konsumen pada saat dia membelanjakan uangnya. Kemudian yang ketiga adalah perilaku konsumen pada saat dia melakukan transaksi. Bisa jadi sekarang peningkatan terjadinya shifting dari offline ke online itu meningkat cukup pesat ya, karena dengan adanya situasi ini orang lebih nyaman dan merasa lebih aman bertransaksi lewat online. Angkat Bu. Nah, setelah kita menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi, yang berikutnya adalah kita harus memahami peta industri di mana kita berada. Secara peta industri sepeda sendiri, kalau kita petakan, paling tidak menurut pendapat saya ada dua hal ya. Yang pertama adalah dari sisi SKU atau varian sepedanya. Yang kedua dari sisi peta harga. Kalau kita jabarkan lebih detail, tentunya varian-varian sepeda itu banyak banget ya cabang-cabangnya. Tapi untuk memudahkan analisis, saya kelompokkan saja ke dalam 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah sepeda downhill, kelompok yang kedua adalah sepeda MTB biasa, kemudian kelompok yang ketiga adalah road bike, dan kelompok yang keempat adalah urban bike atau sepeda lipat. Dan dari sisi peta harga, saya kelompokkan ke dalam 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah sepeda di bawah harga 5 juta. Kelompok kedua harga 5 juta sampai 10 juta. Kelompok yang ketiga harga 10 sampai 15 juta. Dan kelompok yang keempat adalah kelompok sepeda harga di atas 15 juta rupiah. Setelah kita memiliki gambaran terkait dengan perubahan dan peta industri persepedahan, maka selanjutnya kita lakukan analisis. Metodenya bisa menggunakan SWOT analisis atau TOWS analisis atau apapun metodenya ya. Dan untuk memudahkan analisis sambil gowesan kali ini saya menggunakan metode analisis peluang dan ancaman saja ya. Nah, kalau secara ancaman saya melihat yang pertama adalah wabah corona ini secara timeline itu kemungkinan akan terjadi paling tidak minimal sampai akhir semester 1 ini atau sekitar bulan Juni. Bahkan beberapa analisis mengatakan bisa sampai akhir tahun ya. Artinya terjadi ancaman daya beli konsumen itu relatif belum bisa beli dalam waktu dekat ini. Ditambah lagi dengan akan segera datangnya momen puasa dan lebaran. Tentunya hal ini membuat masyarakat atau orang-orang lebih memprioritaskan lagi membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang lebih prioritas tentunya dibandingkan sepeda ya sebagian besar ya. Lalu pertanyaannya, peluangnya nih ada di mana? Peluang-peluang yang saya lihat paling tidak nih ada dua peluang. Peluang yang pertama dari sisi perilaku konsumen. Nah, peluang yang kedua dari sisi channel distribusinya. Hasrat orang untuk bersepeda tentunya ini akan tetap ada. Walaupun mungkin hanya sepedahan sekitar rumah atau di jalur-jalur yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Dari sini saya melihat bahwa pasar sepeda urban itu merupakan varian sepeda yang relatif bisa bertahan. Dalam hal ini tentunya varian sepeda lipat yang paling akan banyak bertahan. Peluang yang terjadi pada sepeda lipat menurut saya itu tidak hanya terjadi pada goweser yang saat ini memang sudah menggunakan sepeda lipat, tetapi ada peluang juga
dari konsumen-konsumen baru yang saat ini ingin memulai berolahraga bersepeda. Dan berikutnya adalah ada peluang shifting dari pemakai sepeda kategori lain. Hal ini bisa saja terjadi karena untuk pemakaian sepeda kategori lain itu memerlukan trek khusus atau waktu-waktu khusus atau jalur-jalur khusus yang lebih panjang. Nah, sedangkan hasrat bersepeda di sekitar rumah atau di jalur-jalur urban dekat dengan rumah tempat tinggal, sepeda lipat akan menjadi pilihan yang cukup masuk akal. Walaupun untuk loyalis pemakai kategori sepeda tertentu, mungkin ini sifatnya hanya selingan saja. Sedangkan dari sisi harga, dengan penurunan daya beli yang terjadi pada masyarakat, maka saya memprediksi sepeda-sepeda dengan harga range di bawah 5 juta dan 5 juta sampai 10 juta merupakan dua kelompok harga yang menurut saya paling potensial untuk tetap bertahan. Sepeda dengan harga di bawah 5 juta menurut saya sangat potensial dijangkau oleh konsumen-konsumen baru. Sedangkan kelompok harga 5 sampai 10 juta ini potensial dijangkau oleh konsumen-konsumen yang mungkin shifting dari kategori lain, yang rata-rata secara pengetahuan tentang komponen sepeda mereka sudah lebih tahu. Dan untuk mendapatkan sepeda lipat dengan spek yang cukup mumpuni, saya rasa kita mesti merogoh kocek paling tidak di angka 5 sampai 10 juta rupiah. Sedangkan dari sisi channel distribusi, saya melihat bahwa shifting dari offline ke online yang mungkin sudah terjadi beberapa tahun terakhir ini, dan dengan adanya situasi seperti ini kemungkinan akan terjadi pertumbuhan yang lebih tinggi lagi. Dan menurut saya ini para pelaku industri sepeda perlu memanfaatkan channel online ini lebih maksimal. Dan saya melihat beberapa orang sudah mulai membaca dan memanfaatkan peluang ini ya, dimana sebelumnya hanya para pedagang saja yang menawarkan sepedanya di media online. Saat ini ada beberapa individu yang menawarkan jasa rakitannya sesuai dengan spek yang diinginkan oleh para pemesan lewat media online. Sekali lagi, ini kesimpulannya bahwa peluang yang ada saat ini untuk para pelaku bisnis sepeda adalah di kategori sepeda lipat dengan harga di bawah 5 juta dan harga 5 sampai 10 juta. Lalu media channel distribusi online merupakan media yang potensial untuk digarap lebih. Nah, dua peluang inilah yang saya baca dari situasi ini. Sebagai catatan tambahan untuk meminimalisir terjadinya kelangkaan komponen sepeda dan melambungnya harga sepeda, saya melihat perlunya ada kolaborasi yang baik antara pabrikan, kemudian distributor, sampai ke para pedagang, agar bisa menjaga distribusi sepeda dan komponen-komponennya tetap terjaga baik dan harga tetap bisa dijangkau oleh konsumen. Oke ya Kang dan Teteh, mungkin untuk ngobai kali ini cukup sekian. Anda boleh setuju atau tidak dengan pendapat saya, tetapi yang terpenting sekali lagi sesuai dengan namanya ngobaik, ngomongin yang baik-baik. Kita berharap dari omongan ini ada beberapa hal yang positif untuk tetap menjaga semangat untuk para praktisi dan pengusaha sepeda
agar tetap bisa menjaga optimisme bahwa kita harus terus tetap bertahan dalam situasi krisis ini, dan kita berharap semoga semuanya segera cepat berlalu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.